Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 13. Perkenalkan, nama saya Lydia Gusnati, NIM 203121, dan teman saya Kairina. Kami membahas tentang epilepsi. Baiklah, saya akan membacakan tentang jenis-jenis epilepsi. 1. Grand mal. Pada keadaan yang khas, serangan dimulai dengan kejang tonik, kemudian disusul oleh kejang klonik. Pada fase tonik, badan pasien menjadi kaku dalam sikap optitonus. Bila kejang tonik ini kuat, udara dikeluarkan dengan kuat dari paru-paru melalui pita suara sehingga terdengar bunyi yang disebut jerit epilepsi. 2. Petit mal. Petit mal disebut juga sebagai kejang murni atau simple absensi. Bangkitan berlangsung singkat hanya beberapa detik, yaitu 15 detik. Pada serangan epilepsi, jenis petit mal yang terlihat sebagai berikut. Pasien tiba-tiba mengalami yang ia lakukan terhenti. Ia memandang kosong, melongo. 3. Setelah beberapa detik, ia kemudian sadar dan meneruskan apa yang dia lakukan sebelumnya. 3. Status petit mal. Bila serangan epilepsi terjadi berturut-turut atau berurutan dan serangan berikutnya telah mulai sebelum pasien pulih dari serangan sebelumnya. 4. Spasme infantil. Spasme infantil ditandai oleh serangan yang berbentuk spasmus yang masih dari otot-otot badan. Didapatkan fleksi dari badan dan anggota gerak bawah dengan abduksi serta fleksi dan lengan. B. Faktor penyebab epilepsi. 1. Penghentian pengobatan secara tiba-tiba. Pengobatan yang tidak memadai, adanya gangguan atau penyakit, kehamilan, kurang tidur, keracunan alkohol. Sebagian penderita epilepsi tidak diketahui penyebabnya. 1. Kelainan kongenital letak. 2. Komplikasi kehamilan. 3. Gangguan metabolik. 4. Infeksi. 5. Trauma. 6. Neoplasma. 7. Kelainan pembuluh darah. 8. Keracunan campuran. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Karina. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kejang tonik, kemudian disusul oleh kejang klonik. Pada fase tonik, badan pasien menjadi kaku dalam sikap optitonus. Bila kejang tonik ini kuat, udara dikeluarkan dengan kuat dari paru-paru melalui pita suara sehingga terdengar bunyi yang disebut jerit epilepsi. 2. Petit mal. Petit mal disebut juga sebagai kejang murni atau simple absensi. Bangkitan berlangsung singkat hanya beberapa detik, yaitu 15 detik. Pada serangan epilepsi, jenis petit mal yang terlihat sebagai berikut. Pasien tiba-tiba mengalami yang ia lakukan terhenti. Ia memandang kosong, melongo. 3. Setelah beberapa detik, ia kemudian sadar dan meneruskan apa yang dia lakukan sebelumnya. 3. Status petit mal. Bila serangan epilepsi terjadi berturut-turut atau berurutan dan serangan berikutnya telah mulai sebelum pasien pulih dari serangan sebelumnya. 4. Spasme infantil. Spasme infantil ditandai oleh serangan yang berbentuk spasmus yang masih dari otot-otot badan. Didapatkan fleksi dari badan dan anggota gerak
bawah dengan abduksi serta fleksi dan lengan. B. Faktor penyebab epilepsi. 1. Penghentian pengobatan secara tiba-tiba. Pengobatan yang tidak memadai, adanya gangguan atau penyakit, kehamilan, kurang tidur, keracunan alkohol. Sebagian penderita epilepsi tidak diketahui penyebabnya. 1. Kelainan kongenital letak. 2. Komplikasi kehamilan. 3. Gangguan metabolik. 4. Infeksi. 5. Trauma. 6. Neoplasma. 7. Kelainan pembuluh darah. 8. Keracunan campuran. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Karina. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayrina dengan NIM 203020. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu pertolongan bagi epilepsi. Yang pertama, bersikap tenang, penderita dibawa ke tempat yang aman. Dan yang kedua, bebaskan penderita dari perlengkapan yang menghambat pernafasan. Yang ketiga, tidak perlu menahan gerak penderita saat kejang. Yang keempat, jangan masukkan benda-benda keras ke mulut. Yang kelima, jangan diberikan minum atau makan. Yang keenam, tunggulah penderita selama serangan sampai sadar kembali. Selanjutnya ada pencegahan berjangkitnya epilepsi. Yang pertama, mengkonsumsi air kelapa muda. Yang kedua, mengkonsumsi akar baru Cina. Yang ketiga, menghindari stres. Yang keempat, ada gaya hidup sehat. Dan yang kelima, hindari cedera kepala. Yang keenam, hindari mengkonsumsi narkoba dan alkohol. Yang ketujuh, hindari cahaya terang, lampu kelap-kelip, rangsangan visual lainnya yang bisa memicu kaget. Nah, dari materi-materi yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, dapat disimpulkan bahwa epilepsi merupakan salah satu penyakit neurologi yang utama. Pada dasarnya epilepsi merupakan suatu penyakit susunan saraf pusat atau SSP yang timbul akibat adanya ketidakseimbangan polarisasi listrik di otak. Epilepsi terbagi dua, yaitu sawan parsial dan sawan umum. Sebagian penderita epilepsi tidak diketahui penyebabnya, dan sebagian ada yang dapat diketahui. Salah satu upaya pencegahan epilepsi dapat dilakukan dengan cara menghindari stres dan gaya hidup yang sehat. Baiklah, hanya sekian video dari kelompok 13. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.